Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Kami bersatu hati, kami serahkan dua insan yang Kau kasih, Abram Abri Hartoko dengan Debbie Kristiawati Sanyoto. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Kita mempelai berdua, pujikan pujian ini dengan penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Abram Abiar Hartoko dengan Debbie Kristiawati Sanyoto. Anda berdua sudah dipertemukan dan Tuhan sudah menaruh benih cinta di antara Anda berdua. Sebelum Anda masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu Anda berdua datang kepada Tuhan. Anda berdua selama pacaran, Abram dan Debbie, apakah Anda sudah berdoa sungguh-sungguh? Kalau Abram kau sudah berdoa sungguh-sungguh, Tuhan apakah Debbie ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Debbie, ketika engkau selama pacaran juga engkau berdoa, Tuhan apakah Abram ini pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doamu. Tuhan memberikan pasangan yang paling tepat.
Ya, dengan yakin dan percaya, saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka orang yang ada di sampingmu ada jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik, harus dengan yakin dan percaya. Demikian juga mempelai berdua, saya ajak ada berdua sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan berkatilah pernikahan saya, Tuhan berkatilah pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Saudara, kalau firman Tuhan berkata, orang yang bersungguh hati, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Tuhan memberikan kekuatannya, memberikan kasih-Nya. Saya ajak Anda berdua saat ini sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Jangan bingungi acara-acara yang lain, tapi sungguh-sungguh datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Maka segala berkat yang Tuhan sudah sediakan akan Anda terima. Demikian juga kedua orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya, biarlah dengan yakin dan percaya, doa Anda orang tua sudah didengar dan dengan yakin Tuhan sudah memberikan mantu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah bagian dari hidup ini yang sangat penting. Kita semua saudara yang hadir tempat ini ada tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Anda bahagia atau tidak bahagia tergantung kehidupan rumah tangga Anda. Kalau rumah tangga kalian saat ini sedang baik, maka saudara bahagia. Tapi kalau rumah tangga itu gagal, saudara sekalian, itu adalah penderitaan yang berkepanjangan. Dan seringkali ketika rumah tangga tidak dibangun dengan baik, berakhir dengan perpisahan. Sudah membawa penderitaan bukan hanya suami istri, tetapi seisi rumah juga dua keluarga. Maka mempelai berdua ke depanmu, apakah rumah tanggamu besok seperti Taman Eden yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, atau sebaliknya rumah tangga seperti neraka, saudara. Pilihan Allah yang menciptakan, Allah juga memberikan petunjuk bagaimana kita membangun rumah tangga yang bisa bahagia. Mempelai berdua, Anda berdua ingin bahagia masa depanmu, rumah tanggamu, mesti dibangun sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Allah yang menciptakan manusia sejak semula. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menjadikan manusia pertama dan Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Allah memberikan penolong bagi dia. Firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih sehat. Mestinya seperti itu. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu demikian, saudara. Dan juga banyak rumah tangga yang gagal sehingga mereka bukannya bahagia, tapi menderita, bukannya sehat malah sakit-sakitan. Maka mempelai berdua ketika Anda ingin sungguh-sungguh bahagia harus perhatikan firman Tuhan. Rencana Tuhan semula pernikahan adalah satu laki, satu wanita. Tapi karena dosa juga sehingga kadang-kadang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Ada suami yang memiliki istri lebih dari satu. Yang jelas kalau tidak sesuai firman Tuhan sudah pasti tidak bahagia. Itu akan timbul masalah. Tidak ada sebenarnya istri yang mau dimadu. Kalau mau jujur tidak ada. Dan juga anak tidak ada yang bangga kalau orang tuanya menikah lagi, saudara. Demikian juga mertua juga tidak bangga kalau menantunya mau menikah lagi, saudara, ya, ketika anaknya masih ada. Tapi itu sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan, tidak membawa kebahagiaan. Dan demikian juga Tuhan sudah berfirman, apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu enggak boleh diceraikan. Sudah perceraian juga membawa penderitaan. Tapi kembali lagi kenapa hal itu bisa terjadi? Tuhan yang merencanakan. Kalau kita ingin bahagia, mesti kita harus hidup sesuai firman Tuhan, sudah. Selama kita berjalan sesuai firman Tuhan, maka hidup kita ada di dalam anugerah berkat Tuhan. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga, kalau tidak bahagia, apalagi sampai berpisah, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, ya pasti rumah tangganya rukun, harmonis, dan bahagia. Dan juga firman Tuhan yang Tuhan rindukan, Tuhan merindukan, hendaklah umatku hidup rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Jadi pernikahan itu yang Tuhan rindukan adalah sebuah kerukunan antara pria dan wanita yang sudah dipersatukan menjadi suami istri.
Lalu dua keluarga itu dipersatukan, saudara. Seperti hari ini, Abraham dan Debbie, dua keluarga ini dipersatukan melalui sebuah ikatan pernikahan dari anak-anaknya. Maka dua keluarga ini jadi besanan. Betul ya, jadi besanan. Nah saudara, perpisahan itu membuat semuanya jadi bekas. Nanti jadi bekas pisan. Nanti jadi bekas mertua. Nanti bekas mantu. Bekas bojo. Sudah yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan berikan, jangan sampai kau buat menjadi sebuah hal yang bekas. Anugerah Tuhan pernikahan. Tuhan yang merencanakan mempelai berdua. Hari ini kau memulai satu kehidupan rumah tangga yang baru. Lebaran pertamamu adalah akte pemberkatan. Lebaran berikutnya akte catatan sipil. Dan Tuhan memberikan hari-hari untuk kalian jalani dalam hidup ini. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Allah yang mengawali, biarlah Allah juga yang menutup saudara. Jangan di tengah jalan ditutup dengan sebuah surat perceraian. Dan pernikahan itu rencana Tuhan. Sekali lagi untuk kebahagiaan kita sekalian, umat manusia. Kalau suami istri hidup rukun bersatu, maka dampaknya kepada anak-anak. Anak-anak yang dibangun dalam rumah tangga yang rukun harmonis beda sekali dengan rumah tangga yang tidak rukun. Karena jiwanya juga terpengaruh. Jadi mempelai berdua, ke depanmu Anda pilih yang mana? Mau hidupmu sesuai dengan firman Tuhan, sehingga rumah tanggamu seperti Taman Eden, atau sebaliknya, rumah tanggamu penuh dengan masalah. Kalau engkau undang Yesus masuk dalam hidupmu, kalau Yesus menjadi pusat hidupmu, firman Tuhan menjadi sumber kebenaran, kalau firman Tuhan berkata, di mana Yesus hadir, di mana kerajaan Allah ada, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Pasti, bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Ada kedamaian, ada sukacita yang daripada Tuhan. Anda berdua ingin bahagia, maka undang Yesus masuk dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaan usahamu. Satu kerinduan dari gereja supaya pernikahan Anda berdua sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia, maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Nah, saya ajak Anda berdua. Mengawali segala sesuatu adalah firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya. Jadi sebelum kita mengawali segala sesuatu, pada awalnya, carilah Tuhan terlebih dahulu. Jadikan Tuhan itu nomor satu. Memulai segala sesuatu. Firman Tuhan berkata, pada mulanya ada firman. Terlebih dahulu sebelum melangkah apapun, cari Tuhan terlebih dahulu. Orang yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Maka perjalanan hidupnya pasti dalam anugerah berkat Tuhan. Perjalanan rumah tangganya akan penuh dengan sukacita, walaupun dalam membangun rumah tangga tidak terlepas yang namanya masalah. Ada yang di sini hidupnya tidak ada masalah? Secara pribadi kita semua ada masalah. Belum lagi dalam kehidupan rumah tangga, pasti ada masalah. Masalah bisa timbul, beda karakter, ya beda sifat itu bisa menimbulkan. Gak suka itu sudah jadi masalah dalam hidup rumah tangga. Saudara, tetapi kalau Tuhan jadi pusat hidup kita, dan firman Tuhan sebagai standar kebenaran, sudah melangkah dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu menyertai. Dan Tuhanlah yang membuat kita berbahagia, damai sejahtera yang sukacita yang dari Tuhan, yang tidak bisa dibeli dengan uang, dengan hal-hal yang lain, saudara. Hanya daripada Tuhan. Anda berdua sungguh-sungguh ingin bahagia, taati apa yang Tuhan perintahkan. Silakan dibuka di pita yang merah. Ya, ini.
Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu hari Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang belajar agama. Artinya mereka itu seperti pendeta, romo, imam, ulama, belajar agama. Belajar agama, artinya belajar tentang Allah. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan. Dari sekian hukum-hukum yang Tuhan berikan, ada 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain. Mana yang paling penting? Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan Yesus berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab kalau diringkas 2 hukum ini saja. Jadi dasar kehidupan kita, saudara sekalian, dasar kehidupan rumah tangga kita dan dasar segala sesuatu dalam kehidupan kita dalam dunia hanya 2 hukum ini. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu, vertikal. Hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana kualitas ibadahmu? Memang setiap minggu orang Kristen Nasrani ke gereja. Nah, ke gereja bagi Anda berdua, saya mau tanya ya, ke gereja itu sebuah kewajiban, sebuah kebutuhan. Lah apa? Kalau kewajiban bukan, kebutuhan bukan? Hah? Hati yang apa? Hati yang takut. Saudara, ya, saudara ke gereja, kalau itu sebuah kewajiban, wajib P. Kalau wajib pasti ada hukumnya. Wajib pajak, kalau ngelanggar ya ada masalah. Wajib taat lalu lintas, ngelanggar ya ada hukumnya. Jadi kalau ikut Tuhan dasarnya hukum, maka ada kewajiban. Wajib sembahyang, wajib baca Alkitab, wajib puasa, wajib. Kalau enggak, ada hukumannya. Maka benarlah, semua kepercayaan di dunia agama, dasarnya hukum. Enggak lakukan, hukuman. Tapi Tuhan itu tahu, tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan hukumnya Tuhan. Satu pun tidak bisa, apalagi 10 hukum Taurat. Sudah 10 hukum Taurat ini, tidak ada satupun yang bisa kok. Sudah boleh pilih salah satu mana yang bisa kau lakukan. Satu pun tidak bisa. Apalagi 10 hukum Taurat, saudara. Oleh sebab itu, Allah sendiri karena kasih-Nya, Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa. Semua yang lahir dari benih Adam, benih laki-laki, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah kematian, maka semua manusia akan mengalami kematian dan masuk neraka. Tapi di satu sisi Allah Maha Kasih. Maka Allah karena kehendak-Nya, karena kerelaannya sendiri, atas rencananya ketika menciptakan manusia, Allah tahu manusia jatuh dalam dosa. Allah sudah memiliki rencana. Aku akan tebus mereka. Aku akan jadi manusia. Maka satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa adalah Tuhan Yesus. Karena Dia bukan benih dari laki-laki, tapi adalah firman, adalah roh Allah yang menjadi manusia. Tapi Yesus datang ke dalam dunia, Dia yang tidak berdosa, satu-satunya yang tidak berdosa, tapi nanggung dosa seisi dunia. Dia bayar dosa umat manusia. Supaya setiap orang yang percaya pada Dia dibenarkan dan diselamatkan. Jadi Abraham dan Debbie, ketika engkau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau sudah dibeli. Kau dulu bukan milik Tuhan, dulu bukan umatnya, dulu bukan anaknya, kau sudah jadi anaknya. Bukan karena kau baik, bukan karena perbuatanmu, bukan karena amalmu, bukan karena kesalehanmu, bukan karena kebaikanmu, tapi karena Tuhan cinta kepada kamu.
Karena kasih Allah itulah kita ditebus. Di mata Tuhan semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi kasih Allah yang begitu besar. Maka saudara, Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Jadi saudara, hubungan kita dengan Tuhan adalah sikap hatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu? Orang yang mengasihi itu beda ya. Dasarnya beda, kasih dan hukum beda. Abraham, kamu mencintai Debbie, cinta enggak? Cinta. Jadi kalau kamu bermain ke rumahnya Debbie karena itu kewajiban? Bukan. Karena apa? Karena cinta. Kalau karena cinta, itu datang tuh seneng. Enggak usah disuruh datang. Dilarang nekat datang. Karena cinta, saudara. Orang yang jatuh cinta tidak cepat-cepat pulang. Berlama-lama. Sebenarnya itu saudara ya. Kita hubungan kita dengan Tuhan ini cinta atau wajib. Kalau wajib ya cepat-cepat selesai ibadahnya. Sowan kepada Tuhan cepat-cepat. Tidak ada sentuhan hati. Tuhan itu melihat hati, bukan melihat aksesorismu. Pakai kalung salib, pakai tato salib. Tidak, saudara. Tapi yang Tuhan lihat adalah hatimu. Maka kau benar mengasihi Tuhan. Kualitas hubunganmu dengan Tuhan. Maka kualitas kasih. Kasih itu tidak disuruh, tapi engkau melakukan. Kalau engkau mengasihi orang tuamu, Debbie dan Abraham, kalau engkau mengasihi orang tuamu, maka kamu akan berbuat apa yang orang tuamu suruh, bahkan tidak disuruh pun engkau berbuat sesuatu untuk orang tuamu. Ya, Debbie sekarang kamu sudah kerja, kan dapat gaji. Pernah ngasih orang tua? Pernah. Seneng ngasih orang tua? Apa kepesah? Apa ditagih orang tua? Kowe gebian ya, Nduk. Kowe saka bayi tak openi wis gedhe sakmene ya. Eling mbek wong tua ya. Nggak ada, saudara. Kenapa orang tua mau berjuang untuk anak-anaknya? Kenapa mati-matian dia bekerja untuk anak-anaknya? Karena kasih. Karena kenapa Tuhan itu sampai dia rela datang ke dalam dunia? Karena kasih. Karena dia mengasihi kita. Maka yang Tuhan kehendaki, hubungan kita dengan Tuhan, kasih bukan hukum. Bukan soal aku melakukan ini dan itu. Tapi kasihmu kepada Tuhan. Kalau engkau mengasihi, kau melakukannya itu dengan senang hati. Suami istri kalau saling mencintai. Suami istri kalau saling mencinta. Istri akan bekerja, merawat rumah tangga, masak, nyuci, membersihkan, senang hati. Dia melakukan untuk suaminya, senang. Tapi kalau tidak ada cinta, kayak wong disiksa. Bener. Kegi. Maka suami istri ya. Anda bahagia atau tidak bahagia itu tergantung kalian. Ya, Abraham dan Debbie. Kalau engkau ingin bahagia, nanti kamu hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Yalah kalian harus jadi teman. Ini jadi musuh, ya bener musuh dalam selimut. Kowe rekoso dhewe. Turu bareng musuhmu, wah setengah mati, saudara. Kalau engkau menikah, kau harus senang dengan pasanganmu. Begitu engkau tidak senang, kau tersiksa hidupmu. Kau tidak bahagia, bodoh, menikah. Kau harus senang dengan orangnya. Senang dengan orangnya. Abraham, kamu suka dengan Debbie? Benar? Kalau Debbie tambah lemu ya? Bonus. Iya. Kalian sebangun. Iya. Sama-sama ya. Tapi benar saudara,
Ini survei ya. Kalau atine ayem, kuwi gampang lemu. Tapi saya kurus ini bukan karena saya stres, saudara ya. Karena saya makan banyak pun ya tidak bisa gemuk. Kata teman-teman, wah nogone di dalam perut itu mangannya lebih banyak. Ya, tapi benar saudara. Hati yang bahagia itu enggak lepas rumah tangga. Nomor 1 di rumah tanggamu. Kalau di rumah tangga kau bahagia, kau keluar itu bahagia, sudah. Ada masalah dengan orang lain, gampang sudah. Tapi kalau rumah tangga, tidak bahagia itu susah. Menderita. Kalau kalian ingin bahagia, mesti. Harus punya fokus, punya visi, saya harus rumah tanggaku bahagia. Nah supaya bahagia gimana? Ya melakukan tanggung jawab masing-masing. Begitu tidak melakukan tanggung jawabnya, salah satu sudah itu menjadi masalah. Kan jadi masalah. Maka menikah itu sebuah anugerah tapi juga sebuah tanggung jawab. Harus jadi teman ya. Anda senang. Jadi kalau nanti Abram ketika engkau terbangun tidur melihat sampingmu Debbie tidur pules. Terus kamu lihat, aku senang dengan dia. Aku suka dengan dia. Aku cinta dengan dia. Kamu bahagia. Kamu nikmati hidupmu. Demikian juga Debbie ketika engkau terbangun. Lihat suamimu di sampingmu. Tidur pules, ngorok meneh. Tapi aku suka dengan orangnya. Aku suka dengan dia. Maka engkau bahagia. Kalian yang sudah menikah, apakah engkau suka dengan pasanganmu? Begitu engkau tidak suka, sejak saat itulah kau menderita. Makin tidak suka, makin menyiksa diri sendiri. Terus nyalah ke awake dhewe. Gebiyen aku iso kok kawe BDE ya. Sing tak pikir apa ya, sing tak goleki apa? Sudah sendiri, sudah nyesel sendiri. Tidak boleh saudara. Begitu saudara diikat dalam satu pernikahan, mata tujuan saudara, visi saudara, aku mau bahagia. Pasanganku ada pemberian Tuhan yang terbaik. Itu menjadi prinsip. Dan kemudian dalam pernikahan ingin bahagia, buat orang yang kau cintai bahagia. Jangan cari untuk diri sendiri, tidak pernah bisa bahagia. Kalau jadi orang egois, susah bahagianya. Tapi kalau ingin bahagia, buatlah orang yang kau cinta bahagia. Maka yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Yang nomor 1 itu hubunganmu dengan Tuhan. Ibadahmu seperti apa? Cinta Tuhan. Kamu baca Alkitab itu senang. Kau merenungkan firman Tuhan, kau akan menemukan Tuhan. Kau melihat Tuhan dalam kehidupanmu melalui Alkitab. Kau bisa mendengar suara Tuhan bahwa Tuhan mencintai kamu. Sampai Tuhan membeli engkau dengan harga yang lunas dibayar. Dan Tuhan sendiri berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku selalu ada bersamamu. Aku turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, nomor 1, hubunganmu dengan Tuhan. Itu vertikal. Hubunganmu dengan sesama. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalian saling mencintai? Saya mau tanya Abram, kenapa kamu jatuh cinta sama Debbie? Ya, kalau lihat wajahnya apa sih komentarmu? Dilihat dulu wajahnya. Cantik, Pak. Cantik, ya. Saya mau tanya Debbie, selama pacaran pernah enggak Abram berkata kamu cantik? Pernah. Pernah. Sering? Jarang. Jarang. Ya. Kalau kamu dikatakan cantik, kamu seneng enggak? Seneng. Seneng. Loh, jadi suami ya gitu saudara ya. Tidak harus selalu perkataan, tapi mandang wajahnya dengan senang. Orang itu bisa merasakan bahwa dia dihargai atau tidak. Istri itu senang, sentuhan kasih, ucapan yang membangun, itu membuat bahagia. Baru rumah tangga itu enak saudara ya. Suami berjuang, aku senang dulu istriku bahagia. Ikut bahagia saudara. Karena Tuhan berkata suami istri itu jadi satu, kepala dan tubuh. Kepala dan tubuh, suami kepala, istri tubuh.
Jadi kalau jadi suami yang suka ya menganiaya istrinya, ya sama dengan menganiaya tubuhnya sendiri. Firman Tuhan berkata, kalau suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada suami mukul istri sama dengan mukul diri sendiri. Orang yang mukul diri sendiri orang apa? Nah, kan saya ngomong diri loh ya, orang gila. Itu direkam. Jadi kalau kamu sampai apa-apa, direkam, dirungokke. Suami istri seperti kepala dan tubuh. Istri yang suka menjelekkan suaminya, merendahkan suaminya, ya sama dengan menyiksa diri sendiri. Kan itu pasangannya, pasti bangga. Kalau istri mau hidup bahagia, istri harus bangga dengan suaminya, kagum dengan suaminya, menghargai suaminya, baru dia bisa nikmati. Baru dia bisa mesra dengan suaminya, bisa bergairah dengan suaminya. Begitu mandang rendah pasangannya, sejak saat itu dia tidak akan bergairah. Maka firman Tuhan ditulis 2000 tahun yang lalu. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah. Di Debbie, kalau kau ingin bahagia, kamu harus senang dengan Abraham. Kau setelah hidup bersama-sama, dia tambah gendut, ya kau tentu tambah senang ya. Ya, kalian berdua, kalau lihat bangunan kalian, memang kalau bahagia, tentrem bisa tambah, tapi tetap harus direm ya. Kalau enggak, ambenmu kok rasa sedeng kok. Iya, tapi harus bangun ya. Tapi hati yang bahagia, menikmati perjalanan hidup Anda berdua. Istri kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya, akan menikmati. Dan Abraham, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Jika engkau jadi suami yang rela berkorban, bekerja keras, jadi suami yang bertanggung jawab, memenuhi kebutuhan seisi rumah, dan engkau menjadi suami yang berkenan di hadapan Tuhan, maka hidupmu akan bahagia. Satu, hubungan kita dengan Tuhan. Kedua, hubungan kita dengan sesama. Ya, itu salib. Salib itu kasih. Salib itu menggambarkan kasih, tapi menggambarkan juga penghukuman, dan juga menggambarkan kematian, tapi juga menggambarkan kehidupan. Ya. Jadi salib ini adalah penghukuman Tuhan. Dosa, hukumannya adalah kematian. Tapi Yesus menanggung dosa manusia, dia mati. Salib itu gambaran dosa yang disalibkan di situ. Tapi dengan kematian Yesus memberikan kita kehidupan yang kekal. Karena kasih Tuhan kepada kita. Di Anda berdua, nomor satu, hubunganmu milik Tuhan. Sadari, kau milik Tuhan, pasanganmu milik Tuhan, anak-anakmu milik Tuhan, keluargaku milik Tuhan, segala apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Maka hidup itu seperti itu, saudara. Yang di sini, yang hadir, yang suami istri, yang datang suami istri, tolong angkat tangan yang datang suami istri. Oh, Pati, saya minta ambil roti ya nanti, minta roti. Yang datang suami istri? Iya. Di mana yang sudah pernikahannya sudah lebih dari 40 tahun ada, yang lebih dari 40 tahun. 40 tahun. Oh ya, tolong dan tante bisa berdiri sini. Ya, sama istri. Iya. Iya. Oh, 40 tahun juga. Oh, silakan sini. Ya. Sudah berapa tahun menikah? 46 tahun. Saya berdoa 4 tahun lagi. Kawin mas. Nanti dirayakan bersama anak menantu dan cucu. Cucunya sudah berapa? Cucunya 6. Anak berapa? 2. Dari 2 anak punya cucu 6. Anak 3 mereka. 24 atau 42. Iya. 42 tahun ya. Nah, coba saling pandangan. Saling berpandangan dengan pasangannya. Dengan pasangannya ya, dengan pasangannya. Jangan pasangan orang lain ya. 40 tahun, perhatikan. Kalian menikah hari ini.
40 tahun kemudian wajah kalian berubah. Menikah itu hidup bersama-sama, menjadi tua bersama-sama. Jadi elek bersama-sama. Ya ngakui ya Pak ya. Dulu kalau lihat sisa-sisa dari wajah tante ini dulunya cantik, sekarang ya masih cantik ya. Tapi kalau dilihat foto yang dulu beda sekali. Saya punya foto menikah di HP saya. Terus lihat wajah saya sudah 30 tahun yang lalu. Beda saudara ya, beda. Tapi tetap kasih itu dibangun. Menjadi tua bersama-sama. Nanti jadi lemah bersama-sama. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. 46 tahun sudah hidup bersama-sama. Masih sisa berapa tahun tidak tahu. Tapi bangun dengan baik. Anaknya tidak ada di sini ya. Nah, anak paling tahu. Bagaimana hubungan suami istri. Besok anakmu juga gitu. Kamu di luar bisa pakai topeng. Kelihatannya seperti harmonis. Tapi di rumah anakmu tahu. Kamu gegeran terus apa enggak. Suami istri seperti apa? Anak paling tahu. Dan juga pembantunya. Yang di rumah saudara. Jadi 40 tahun bersama-sama. Masih sisa hidup bersama-sama. Ya tolong. Ya ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih sayang. Terima kasih Pak. Iya, silakan dicium. Iya. Iya. Loh, ya, semua orang senang melihat rumah tangga yang bahagia, yang rukun sampai kakek nenek saudara. Cucu suka lihat demikian. Dan mereka juga ingin hidupku besok seperti itu. Saudara, perceraian perpisahan itu juga menghancurkan ke bawah. Menjadi kutuk. Kalau diperhatikan, eyangnya kawin cerai, nanti orang tua nenek kakek buyutnya kawin cerai, terus kakek nenek juga kawin cerai, orang tuanya kawin cerai, saudara. Kutuk itu saudara sekalian. Yesus menanggung kutuk. Supaya kutuk perceraian dihancurkan. Kutuk miskinan dihancurkan. 42 tahun hidup bersama. Ya, Om dan Tante. Mana yang lebih galak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Aduh. Sabar sama sabar. Iya. Mana yang lebih cerewet? Iya. Kalau lihat wajahnya mesti ibunya ini lebih cerewet ya. Oh guru. Oh guru. Ya. Wajar. Nah, kalau dapat guru, istrinya guru, suka diperintah, Pak. Karena guru itu gitu. Adik-adik, anak-anak, PR, besok ulangan. Wes rene sing bantah, rada sing bantah. Nah, ini mesti terbawa di rumah. Iya. Betul. Betul. Betul ya. Ya, tapi karena cinta, sehingga apa yang dikatakan istri walaupun itu bentuknya perintah, tapi senang saja. Cinta Tuhan, Tuhan perintahkan. Ngampuni. Sebenarnya sakit hati, tapi karena cinta Tuhan, Anda melakukannya. Mengampuni orang yang menyakitkan. Tuhan berkata, berikan. Karena cinta Anda melakukan perintah Tuhan. Karena cinta. Nah, ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih ya, Dok. Panggilan akrabnya apa? Dok. Dok, iya. Tapi tolong ya, kalian berdua kalau manggil pasangannya jangan sing enggak enak, saudara. Nanti anaknya ikut, Mama Dok. Iya, panggilan yang mesra. Iya. Terima kasih ya Kong. Iya. Karena lewat dia jadi saya dekat Tuhan. Oh gitu. Saya bertekun mendoakan dia terus. Iya, puji Tuhan. Nah, istri harus berdoa. Maka suaminya tidak akan kekurangan keberuntungan. Jadi kalau suami istri, jadi suami yang berhasil, ingat ada istri yang mendukung dalam doa. Dan suami yang takut akan Tuhan itu membuka pintu berkat. Berkat itu mengalir dari kepala. Kepala itu suami. Jadi kalau suaminya balelo, yaitu seisi rumah juga menderita. Istri dan anak-anak menderita.
Tapi kalau suami takut akan Tuhan, maka dia membuka pintu. Dan ketika istri mendoakan, maka suami menjadi pintu berkat yang luar biasa. Silakan dicium. Iya. Terima kasih, silakan duduk. Tapi kenapa saya selalu cari contoh untuk kita semua. Supaya rumah tangga kita ini dibangun dengan baik. Sebuah kisah nanti yang kita persembahkan kepada Tuhan. Semua. Pernikahan Anda akan persembahkan pada Tuhan. Bagaimana kisah hidupmu? Dan juga bagi anak-anakmu. Dan bagi keturunanmu. Ketika engkau membangun dengan baik. Engkau dengan senang hati, engkau dengan rasa syukur kamu berhadapan Tuhan. Tuhan, ini rumah tangga yang Tuhan percayakan. Aku jadi suami dari seorang istri. Dan aku menjaga anak-anakku. Maka Tuhan berkata, kau hambaku yang setia. Debbie, jadilah istri. Tuhan, aku jadi istri seorang suami. Dan aku menjaga anak-anakku. Dan Tuhan berkata, kau hambaku yang setia. Setiap kita bertanggung jawab, saudara. Apa yang Tuhan berikan, kita kembalikan pada Tuhan. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk keagungan Tuhan. Pernikahan, semuanya rencana Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Di Anda berdua, bangun sungguh-sungguh. Persembahkan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Rumah tanggamu untuk kemuliaan Tuhan. Pasti engkau diberkati dan bahagia. Nanti yang biru, pita biru itu prinsip. Tadi sudah saya singgung, istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri, anak menghormati orang tuamu. Mungkin orang tuamu juga tidak sempurna, tetap menghormati, menghargai orang tua. Supaya apa? Panjang umur dan bahagia. Dan ketika engkau dikarunia anak, kau punya tanggung jawab mendidik anak-anakmu menjadi anak-anak ilahi. Sehingga sungguh-sungguh rumah tanggamu ada dalam berkat anugerah Tuhan. Lalu pita yang ini kertas, yang saya kasih batas. Nah, bangunlah kehidupan rumah tanggamu dalam kasih. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Bukan uang, bukan wajah, bukan segala sesuatunya, tapi kasih. Kasih Allah, kasih agape, yaitu kasih salib itu yang akan memulihkan kehidupan Anda berdua. Tuhan berkati dan Tuhan akan terus Anda bangun dalam kasih kepada Tuhan, kasih pada sesama, pasti rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangan, tapi lihatlah sisi yang baik. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Dalam pernikahan ada panggilan yang indah untuk Anda berdua. Hendaklah kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling menasihati, saling menghibur di dalam Tuhan. Sebelum Anda dipersatukan terlebih dahulu, Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saja Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Abram, Abri Hartoko dengan Debbie Kristiyawati Sanyoto. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat mengenapkan setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria, Abram Abiar Hartoko. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Abram Abri Hartoko, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa
Debbie Kristiawati Sanyoto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Debbie Kristiawati Sanyoto. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Debbie Kristiawati Sanyoto Abraham bisa pegang tangannya. Ya, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Abraham Abdi Hartoko yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk padamu seperti jemaat tunduk pada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Abraham, kenakan cincin tangan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian Abraham mengasihi Debbie dengan kasih Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Debbie, kenakan cincin tangan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Di balasannya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting, dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri hadir dan tangannya penuh dengan kasih dan berkat menyatukan kau dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Sebelah sini. Silakan sujud. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu, bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Serahkan hidupnya pada Allah. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Abraham, Abiar,
Hartoko dengan Debbie Kristiawati Sanyoto. Mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Abyar Hartoko dengan Debbie Kristiawati Sanyoto dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Abram, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Debbie, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan. Oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan dengan iman terimalah setiap berkat-berkat di dalam kehidupan rumah tangga. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas Anda berdua. Kembali saling berhadapan. Abraham, kau sudah jadi suami yang sah. Engkau berhak membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Terbuka dalam segala hal ya, termasuk smartphone-mu. Kalau ada di password, pasanganmu harus tahu juga passwordnya ya. Kalau punya rekening masing-masing juga dalam keuangan terbuka. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Silakan buka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian terbuka satu dengan yang lainnya. Silakan. Ya. Anda berdua ya, sudah dengar firman Tuhan. Tapi Tuhan berkata, coba tidak sekedar hanya mendengar, tapi sampai pada melakukan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia berkata, Dia sebagai mempelai pria, jemaatnya sebagai mempelai wanita. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Demikian juga Abram, kau jadi suami bagi Debbie adalah melayani kebutuhan Debbie. Melayani apa yang menjadi kebutuhannya. Kebutuhan roh, jiwa, tubuh. Kebutuhan fisik, kebutuhan batin, penuhi. Demikian juga Debbie, kau jadi istri untuk memenuhi kebutuhan suami.
Maka saya ajak Anda untuk melakukannya, tidak sekedar mendengar. Ya, saya punya roti, silakan. Silakan ambil. Silakan langsung dibuka. Iya. Dibuka. Terus dikasih roti masa dijamin. Nah. Kalian pacaran sudah sering suap-suapan? Sudah pernah? Sudah pernah ya. Ini saat pertamamu sebagai suami istri. Abram, berikan suapan yang manis, yang mesra kepada Debbie. Jangan gitu, itu kan biasa. Ya. Kamu mundur sedikit, berlutut. Ya, rotinya tangan dua diangkat. Ya, diangkat, tangan dua. Terus manggilmu Debbie gimana? Sayang, ini roti untuk kamu. Buka dikit mulutnya. Silakan Debbie. Ya. Iya. Tangan kiri. Gantian Debbie. Ya, yang mesra ya Debbie ya. Nah, tangan kanan pegang roti, tangan kiri pegang suami. Terserah. Mau kupingnya mbok jewer, kene nak. Yang mesra itu yang mana ayo? Yang mesra itu tanganan kan, kuwi wong salaman, wong kenalan. Nah, ya lehernya gitu. Ya. Terus ngomong dulu. Sayang. Ini roti untukmu. Kalau seperti ini tidak mungkin bertengkar. Semua yang baik dilakukan. Semua yang bikin susah, bikin sakit hati, jangan dilakukan. Terutama yang bikin sakit hati, jangan dilakukan. Tapi apa yang membuat bahagia, lakukan. Pasti engkau bahagia. Rotinya bisa ditaruh dulu. Ya. Sekarang Debbie, pegang pundak suamimu dengan mesra. Tapi sebelumnya gini aja dulu, biar lengkap ya, biar lengkap, supaya direkam biar lengkap. Nah, kalian sudah jadi suami istri. Ya. Sekarang nyatakan kalian sebagai suami istri. Ya, gini. Oh ya. Istri saya Debbie. Debbie, istri saya. Kalau tidak Debbie, bukan istri saya. Ingat ya, istrimu Debbie. Nah, sekarang Debbie. Suami saya Abram, suami saya. Kalau tidak Abram, bukan suami saya. Ya. Ya, silakan Debbie pegang pundak Abram, pegang dengan tangan dua. Ya, tangan dua. Inilah pria yang akan hidup bersama-sama dengan kau. Satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Pria ini yang akan hidup bersama-sama. Terimalah dia sebagaimana adanya. Termasuk semuanya, baik buruknya yang tidak disukai. Nanti kalau benar-benar ngorok ya diterima ya. Nah, terus semuanya termasuk bau keringetnya ya harus diterima ya. Sekarang silakan Abram pegang pinggang Debbie. Inilah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Biarlah kalian berdua hidup bersama-sama mulai hari ini. Dan Tuhan karuniakan anak-anak. Dan bawalah rumah tanggamu dengan Tuhan. Dan bangun sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampai orang berkata, ini rumah tangga orang Kristen. Ini pasti rumah tangganya orang Kristen.
Bukan karena gambar Tuhan Yesus atau salib, tapi karena rumah tanggamu ada Yesus dalam rumah tanggamu. Kalau iblis yang datang, pasti keributan yang terjadi. Tapi kalau Yesus yang datang, damai sejahtera, sukacita, ada kekudusan. Jaga hidup rumah tanggamu, biar Yesus tetap terus ada dalam hidupmu dan dalam hidupmu pribadi. Jadi di mana engkau bekerja, sampai orang tahu kamu orang Kristen. Cara kerjamu, kejujuranmu, tanggung jawabmu, sehingga orang berkata, kamu orang Kristen. Karena ada Yesus dalam hidupmu. Ya, silakan Abram memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanan ya, Debbie ya, silakan dicium. Ya, terserah. Kanan kiri, kiri kanan boleh. Nah. Iya. Sekarang ganti Debbie yang cium suami. Iya, sama kiri kanan ya, kening kiri kanan. Iya. Piye Debbie? Asin apa ora? Lah yo basah keringet asin apa ora? Lah keringetan batu ya ada. Iya. Tapi semuanya menyenangkan. Apa yang baik dilakukan pasti bahagia. Dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah. Ya. Bisa ditaruh dulu. Ya, taruh di situ. Anda berdua ingin membahagiakan orang tua, bangunlah rumah tanggamu. Kamu ingin membalas cinta kasih orang tua, bangun rumah tanggamu dengan baik. Sehingga orang tuamu ikut bersyukur. Debbie, jadilah istri yang baik. Istri yang mengasihi suami dan anak-anak. Jadi istri yang menghormati mertuamu. Sehingga mertuamu bersyukur, Tuhan aku bersyukur punya mantu Debbie. Lalu mertuamu bisa berkata pada orang tuamu, orang tuanya Debbie sudah didik anaknya dengan baik. Demikian juga Abram, jadilah suami yang baik. Suami yang bertanggung jawab, suami yang mengasihi istri dan anak-anak dan menghormati mertuamu. Sehingga mertuamu juga bersyukur punya mantu kamu. Dan mertuamu juga bisa berkata, orang tuanya Abram sudah didik dengan baik. Karena pernikahanmu yang rukun, membawa nama keluarga menjadi baik. Oleh sebab itu sebagai tanda engkau cinta orang tua, bangun rumah tanggamu dengan baik. Silakan Abram dan Debbie datang pada orang tuanya Abram. Silakan tetap posisi berdiri dulu. Silakan Abram ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Silakan. Untuk saya, Abram dan Debbie, terutama Abram, mengucapkan sangat terima kasih untuk Bapak dan Ibu saya yang selama ini telah membesarkan saya sampai saat ini sehingga saya bisa di titik sekarang melakukan pernikahan dengan Debbie. Untuk selama ini saya ucapkan kembali sangat terima kasih. Ya, Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat anaknya, silakan. Terima kasih untuk Abram dan Debbie. Kami berdoa yang pertama di dalam membangun rumah tangga, andalkan Tuhan di dalam segala hal. Mempunyai hati yang takut akan Engkau, supaya hidupmu diberkati dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, dan seterusnya. Nomor 1, tetap andalkan Tuhan, tetap berdoa, setiap hari baca firman Tuhan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam segala apapun. Amin. Ya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar, anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Kau sebut namaku di dalam harapku, kau sebut namaku di dalam segala hal. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua, orang tuanya dicium. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan
Debbie di hadapan Ibu. Ya, silakan Debbie ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Bapak, Ibu, terima kasih. Telah mendidik Debbie sampai sekarang ini. Dewi mohon doa restu untuk membina rumah tangga dengan Abram. Terima kasih. Ya. Bapak atau Ibu mau beri nasihat? Silakan. Terima kasih. Tanya ingin mendoakan saja. Allah Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu. Diputuskanlah kerajaan-Mu ya Bapak. Pada siang hari ini, hamba-Mu yang sudah Kau satukan, Debbie dan Abram, selalu Kau berkati, baik berkat jasmani maupun rohani. Tuhan selalu melindungi keselamatan, baik lahir maupun batin. Selalu tunduk pada taat perintah-perintah Tuhan, dan tunduk pada perintah-perintah orang tua berdua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami mendoakan. Haleluya, amin, amin. Terima kasih. Silakan sungkem sama orang tua. Ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Ya, di hari bahagia dari dua insan yang dikasihi Tuhan, Abram dan Debbie, juga kerinduan kita semua, sebuah rumah tangga, semuanya diberkati Tuhan. Maka yang datang suami istri bisa berdiri, saya mau kasih roti. Yang suami istri silakan berdiri. Ya, mari berdiri yang suami istri. Ya, mana rotinya tolong dibagikan. Tuh. Ya, kalau tidak terlalu cukup satu bagi dua, satu untuk sepasang. Ya, satu bagi dua. Iya. Mungkin sudah lama gak suap-suapan. Ya. Yang datang dan anaknya bisa ambil foto orang tuanya yang suap-suapan nanti. Ini kakaknya Debbie nih dikasih roti nih. Nah, ini kakaknya ini. Iya. Silakan. Yang wanita gigit, yang pria gigit satu. Silakan ya. Pandang pasanganmu, dialah teman hidupmu. Buatlah pasanganmu bahagia hari ini. Dengan roti yang sederhana ini, buat pasanganmu bahagia. Silakan. Ya, silakan.
Iya, ini di syuting ini. Iya, ini di syuting nih kakaknya ini. Iya. Ya. Iya, itu juga. Yang datang suami istri, silakan. Buatlah pasanganmu bahagia. Mengingat kembali, riwe kembali. Berapa tahun yang lalu mulai bangun rumah tangga. Dan bersyukur. Nah, ya silakan saling difoto. Ya, ini kakaknya Debbie nih, sini sama suami. Ya, saling berhadapan. Sudah nikah berapa tahun? Sudah 10 tahun. Tak terasa 10 tahun ya. Anaknya sudah 2. Nah, sudah banyak gerejekannya? Sering, Pak. Sering. Tidak apa-apa. Ribut tapi rukun. Ya. Ribut rukun. Ribut rukun. Harus nanti di tempat tidur harus rukun. Kalau tidak rukun, guling ning tengah. Nanti sana ngadep sini, ngadep sana satunya. Disenggol sidik, ngopo nyenggol-nyenggol. Tidak baik. Harus ketika sudah di pelaminan, di tempat tidur, harus sudah rukun. Maka firman Tuhan berkata, jangan sampai amarah itu, sampai matahari terbenam, artinya sampai dibawa ke tempat tidur. Sebelum tidur sudah selesai. Kalau tidak, nanti sepanjang malam kau dipanasi oleh iblis, terus pikiran yang tidak baik. Tapi harus selesai. Oke, sudah 10 tahun. Ya, sekarang dicium istrinya, sing mesra. Ben adikmu juga ikut. Ya. Iya. Lah kan gitu tak istri ngeledot ning suaminya lah. Ya, kalau sayang seperti itu. Kalau tidak, kono mikir. Ya, silakan duduk. Kepada mempelai berdua, dengar firman Tuhan. Abram Abiar Hartoko dengan Debbie Kristiawati Sanyoto. Dengar firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi 2 tetapi 1. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Saya undang mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari 2 insan yang Kau kasih, Abram Abiar Hartoko dengan Debbie Kristiawati Sanyoto. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan mereka berdua dalam tangan-Mu dalam kasih anugerah berkat-Mu Tuhan. Berkati perjalanan hidup mereka dan Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kesukaan, kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan berkati juga segala apa yang dikerjakan jadikan berhasil. Tuhan berkati kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biar segala yang baik datang daripada-Mu memenuhi seluruh kehidupan mereka. Bahkan mereka boleh melihat keturunan dari keturunannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat yang sama turun atas kami dalam keluarga kami. Tuhan berkati setiap acara yang masih dilanjutkan oleh mempelai berdua, biarlah semua penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, biarlah dalam anugerah berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin.